Yang orang lihat, oh ini videonya guys ya. Ini dia. Ush. Gila curamnya guys. Wih, aku merinding gila nampak dia punya curam nih. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Koben Studio. Boom. Oke guys, so hari ini kita akan membahas tentang kejadian yang baru berlaku beberapa hari yang lalu. Bukan beberapa hari yang lalu lah, mungkin dekat seminggu sudah kah? Tentang pendaki asal Brazil yang bernama Juliana Marins, berumur 26 tahun yang terjatuh di jalur Cemara Nunggal saat mendaki Gunung Rinjani pada 21 Jun 2025. Ia terperosok sekitar 300 hingga 600 meter tetapi sempat terlihat masih hidup melalui rekaman drone. Oke, sebenarnya aku nampak juga ada beberapa limpas di FYP aku tentang Juliana Marins nih. Yang dia ini seorang pendaki dari Brazil yang datang ke Gunung Rinjani dan setelah itu dia tergelincir ataupun terjatuh dari tempat atas tuh lah kan. Dari tempat atas tuh, and then sebenarnya dia masih hidup pada 200 meter kan, dia jatuh 200 meter tapi dia masih hidup. Mungkin ada koyak-koyak sedikit badannya lah, tetapi mungkin dalam masa yang sama dia mencari jalan keluar, mungkin dia mencari jalan naik ke apa kan, dan terjatuh lagi ke dalam, dan disitulah penyebab kematiannya. Tapi apapun, kita akan membahas video itu, kita akan nampak penjelasan orang yang ada di dalam video tersebut. Jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, jadi tanpa perlu kita ngomong masalah lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam kira 1, 2, dan 3. Berhasil mau nuntut Indonesia soal kasus kematian Juliana. Jadi gini, tahu kan berita pelancong Brasil yang tewas di Gunung Rinjani, namanya Juliana Marins. Doi ini emang terkenal suka berpetualangan sendirian. Nah, tanggal 20 Juni silam, Juliana naik ke Gunung Rinjani bareng 5 orang pendaki lain dan 1 pemandu. Di tengah jalan, Doi istirahat gara-gara kecapean. Akhirnya ditinggal sama rombongannya. Naas, katanya pas duduk di tepi jurang, Juliana jatuh pas tanggal 21 Juni. Tim penyelamat baru berhasil evakuasi jenazahnya 1 Juni. Tapi kenapa dia duduk di tepi jurang sendiri-sendiri guys? Baru berhasil evakuasi jenazahnya 4 hari kemudian. Nah, pemerintah Brasil dikabarkan mau nempuh jalur hukum buat kasus yang menimpa Juliana Marins ini. Hal ini bakal mereka lakuin kalau ditemuin kelalaian dari pihak Indonesia dalam penanganan kecelakaan warganya itu. Pasalnya, pihak keluarga Juliana mau minta autopsi ulang. Hasilnya nanti bakal jadi pertimbangan buat menempuh jalur hukum. Waduh, dengar kabar begitu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bilang bakal ngetatin SOP pendakian di Rinjani. Doi bilang gini pas Rabu 2 Juli kemarin. Doi juga nyatat beberapa hal yang harus dievaluasi lagi, mulai dari peralatan, papan tanda bahaya, sampai posko kesehatan. Gak cuma itu aja, kader PSI ini juga ngingetin pendaki harus menyiapkan diri, terutama yang pemula. Soalnya Rinjani terkenal dengan medannya yang ekstrim. Tapi yang dilakuin sama pemerintah kita ini udah cukup belum ya? Menurut lo gimana ya Ramania? Oke, kalau dari sudut pandangan aku, kejap aku stop dulu video tuh ya. Kalau dari sudut pandangan aku pula, memang pemerintah patut buat begitu juga lah, disebabkan Gunung Rinjani ini adalah salah satu gunung yang betul-betul viral, yang banyak betul orang mau naik. Jadi perlu diperketatkan SOP-nya lah untuk naik di sana. Untuk siapa pemula kah mau naik kah, kena letak papan tanda bahaya, dan mesti ada guide-nya lah untuk berhati-hati kan, supaya tidak ada jadinya lagi case-case begini nih. Tapi si Juliana nih apa sal pula dia duduk di sana tuh sendiri-sendiri kan, pas tuh terjatuh. Aduh. Yang orang lihat, oh ini videonya guys ya. Ini dia. Ush. Gila curamnya guys. Wih, aku merinding gila nampak dia punya curam nih.
Gila, aku pikir kan dia begini Bagas, dia punya gunung kan begini. Macam beginilah. Dia macam begitu kan. Rupanya curamnya begini guys. Lama. Memang bahaya guys ya. Please. Brazil salahkan Indonesia atas kematian Juliana Marins yang terjatuh di Gunung Rinjani. Oh, di sini dia berehat las ya. This basin, once again, I'm a street. This place is very fabulous. She moved to here, and then she fell down there. Woi, serap dah. Nah, macam mana? Aku terfikir kan, macam mana dia boleh jatuh ya? Mungkin tanah tu yang dia pijak tidak kuat kan guys kan. Jadi apabila dia pijak tanah tu dia tergelincir. She fall down there. Gila tingginya tu. Pecah kepala oh. 200 meter there. Tapi kedua kalinya lebih daripada itu 200 meter di situ. Oh pertama dia jatuh bagian sini, ada yang direkam tu kan di bagian sini guys dia jatuh guys ah. The first one but the second one is gonna be like more behind this. Siapa yang tahu tentang faktor tanah di sana pas dia aku tak pernah pergi Rinjani. So aku mau tanya lah dia punya faktor tanah di sana tuh kan yang bukan tanah jerlus macam longsor begitu kan guys. Jadi mungkin dia macam tanah campur pasir. And then apabila ada orang di atas tuh kalau bergerak lagi sedikit dia akan terjatuh lagi begitu. Betul gak? It's very steep. Look in camera is not so steep, but real is very steep, guys. Ya lah kalau dari tepi tadi yang kita nampak tu pun memang dia punya tinggi memang gila guys ya. Kasus Juliana Marins berbuntut panjang, Brazil akan gugat Indonesia ke pengadilan internasional. Gila. Gara-gara case ini guys ya sampai wah, gila guys. Apa nih buruan lihat akun presiden Brazil lagi live memang kena serang lo akun presiden. Rencana pemerintah Brazil yang akan melayangkan gugatan ke pemerintah Indonesia. Ini dari Balai TNGR ada tanggapan nggak? Pada prinsipnya kami sudah melakukan yang terbaik bagi ini. Artinya masih ada kekurangan atau penilaian silakan aja, gitu ya. Ini kan SOP sudah dilakukan, terjadi kecelakaan seperti ini. Apa alternatif yang disiapkan dari TNGR sendiri? Ya, tadi saya sudah sampaikan, kita belum lihat apakah SOP ini sudah pas di lapangan. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita revisi, kita revisi. Ya. Terkait yang lain-lain, apa termasuk asuransi, apa segala peralatan, apa segala yang perlengkapan, ya kita sebagian dari evaluasi itu kejadian ini, gitu. Ya. Lebih tegas soal apa pemerintah Brazil yang menuntut otoritas di Indonesia soal penanganan Juliana, apa yang mau disampaikan oleh TNGR soal itu? Tadi saya sampaikan, bukan ini sebenarnya kami sudah tim evakuasi lah, SAR gabungan sudah melakukan yang terbaik dari awal mulai jatuh informasi kami mempersiapkan tim apa segala sampai akhirnya 5 hari begitu baru bisa naik kan. Itu sudah kalau lakukan secara ya ini apa upaya-upaya ini sudah kita lakukan itu semaksimal mungkin. Teman-teman bisa lihat apa yang coba lihat di lapangan. Ternyata memang kendalanya ya kita tidak bisa ini juga bahwa kendala alam apa topografi apa segala yang tidak bisa kita ini. Kita juga ya artinya kita sudah berusaha sebenarnya untuk menyelamatkan itu, tapi itulah belum. Berarti dia jatuh. Wah, jatuh masuk ke curukan gini, pasir di tengah sini dia. Oh pasir. Itu yang didangkap yang kelihatan ya, yang masih hidup berarti. Teman-teman turun si teman SAR, tim SAR turun nggak ada di lokasi. Oke. Kupikir mungkin ke sana ke sini, ternyata miring posisinya begini di sana. Berarti dijerosok ke bawah. Saya kurang tahu, kemungkinannya dia langsung jatuh, mungkin mau cari jalan. Inilah cakap tadi di awal video pertama guys. 190 meter ke bawah.
Jadi dia jatuh 200 tambah 190 390 lah, 390. Ini punggungan dia jatuh begini. Jadi tidak kelihatan ini dengan di atas. Ini bukan 600 meter kan? Kelihatan dia mencoba keluar untuk bisa kelihatan ini orang. Sampai diteriakin sudah kelihatan, tapi ini sudah turun lagi 400. Pas teman-teman turun di hari pertama hilang dia. Mungkin jatuh lagi karena miring memang. Berarti sempat diteriakin? Iya. Dia sempat jawab nggak? Baku jawab, baku teriak. Oh, saling jawab? Iya, itu posisi 400 meter masih kedengaran tapi samar-samar. Itu posisi 400 meter dari atas ke bawah. Berarti kan yang pertama 200 meter. Iya, dia jatuh 200. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Tapi nggak ketemu tuh 400. Waktu dievakuasi nggak ketemu. Akhirnya ketemunya di sudah jadi mayat dia ke bawah. Maksudnya jatuh lagi nggak ke bawah lagi? Iya, jatuh di 190. Berarti lebih dari 400 meter dong. Total 590. Total 590 karena jalannya curam. Macam mana ya? 200 kan dia jatuh pertama 200 and then mungkin oke, paham. Nah, bro. Dia jatuh lagi lepas itu jatuh lagi itu, gitulah maksudnya kan, guys. Biasanya kalau kayak begitu meninggalnya ada benturan atau? Iya, jadi saya lihat si korban di sini retak. Oi. Tangannya patah, kaki pinggul, patah-patah lah. Oi. Batu. Iya, terus darah semua di bawah. Sakitnya. Mulai dari atas. Jadi penasaran saya dari mana dia jatuh ini, ku ikutin. Oh, sepatunya di sana, berarti dari sana. Kulihat ada kalungnya juga. Oh, di sini. Terus darah bercecar dia jatuh, guys. Darah di batu besar. Allah Akbar. Ngeri juga. Ngeri. Batu berarti batu. Terbentur ke bawah. Berarti dia jatuh. Ngeri, guys. Ada komen di sini ya, ada tulis sini. Berarti dia. Jadi guys, awalnya Juliana itu jatuh. Oke, sini kita dikasih paham lah. Jadi awalnya Juliana tuh hanya jatuh sejauh 200 meter. Jadi dia diminta tidak untuk bergerak lagi oleh tim penyelamat karena maju lagi dari 1 langkah atau dia menurunkan 3 langkah lagi, dia tetap akan terjatuh. Tapi si Juliana nih malah berpindah-pindah tempat yang buat tim penyelamat tuh bingung pada waktu itu. Oke. Jadi apabila tim penyelamat itu sudah turun, mereka tidak dapat posisi Juliana pada waktu itu yang sudah berpindah dari titik awalnya. Oke, jadi di sini infonya Juliana sudah terjatuh sejauh 600 meter dari awalnya. Mengenai tidak menggunakan heli, ahli penerbangan bilang helikopter tidak digunakan karena lokasi kejadian berada di ketinggian 10.000 kaki di mana korban di lereng 9.400 kaki. Selain itu kondisi cuaca di tempat kejadian juga medan curam dan berkabut. Sebelum ini juga ada pendaki solo asal Irlandia yang terguling dan terpeleset jauh jarak yang sama. Saat itu dia tetap tenang. Oke. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang untuk membahas tentang Agam Rinjani nih, tentang Juliana Marines nih. Dari sudut pandangan aku sendiri pula, macam mana aku mau cakap ya, memang aku agak terkejut lah dengan kenyataan Brazil tuh yang ingin membawa Indonesia ini ke Mahkamah Dunia untuk proses keadilan jikalau, tapi ada jikalaunya guys, jikalau pada waktu itu mungkin mereka Brazil nih menyalahkan tim SAR lah kalau aku tidak silap. Mungkin pada waktu itu ada kesalahan teknikal ke apakah, mereka kan bawa ke Mahkamah Dunia lah untuk dihukum. Itu belajar cerita lah guys. Dan di sini yang aku dipahamkan, Juliana nih pertama dia duduk di satu tempat karena dia penat. And then selepas itu dia pindah ke tempat tuh, di tempat yang curam tuh, yang tempat dia jatuh tuh guys ya. Dan dia terjatuh di situ di kedalaman 200 meter, tetapi dia masih selamat di situ guys. Tetapi dia masih selamat di situ. Tapi Juliana nih mungkin gara-gara paniknya, jadi gara-gara paniknya dia coba untuk mencari jalan keluar. Macam mana untuk aku keluar nih? Macam mana untuk aku dinampak nih? Jadi di sini kalau kita nampak dia bergerak-gerak lah. Tetapi tim penyelamat pun sudah bagi dia saranan untuk tidak bergerak di situ ya. Apakan daya si Juliana ini tetap bergerak dan dia terjatuh. Dan daripada segi tadi yang kalau kita nampak di Kang Deddy punya Om Deddy Corbuzier, Kang Deddy Corbuzier pula
Kang Deddy ini lebih kurang kan nama kan, jadi agak keliru sedikit itulah kan. Jadi dia terjatuh lagi ke dalam 600 meter lah, itu posisi terakhir lah daripada tadi yang dibilang puncak kematian retak di kepala, banyak lah dia punya patah memata. And then helikopter pada waktu itu pun tidak dapat dinaikkan disebabkan kejadian tersebut 9.400 feet ataupun 9.400 kaki, di mana helikopter tidak digunakan terhadap ketinggian 10.000 kaki. Ini penjelasan yang bagus ya daripada seorang, aku tak tahu siapa dia ni. Aku tak tahu siapa dia ni, cuma penjelasannya amat bagus di sini ya. Jadi apa yang aku mau cakap di sini, tim SAR pun perlu pada waktu itu mereka pun sudah coba sedaya upaya macam mana untuk menyelamatkan si Juliana Marines nih. Tetapi apakah daya, memang kalau sudah ajal guys, kita macam kalau sudah ajal memang akan jadi begitulah. Walaupun tim SAR sudah sedaya upaya untuk menarik dia keluar, sebab kalau diperhatikan walau macam mana sekalipun tim penyelamat, aku panggil tim penyelamat salah, sebab kalau di Malaysia kan panggil tim penyelamat. Tim penyelamat ini perlu memantau dulu keadaan sebelum mereka turun. Kalau orang tidak pantau keadaan, dan mungkin mereka pun akan terkorban sekali. Nah, jadi ini ada good and bad situationnya lah guys ya, ada good and bad situationnya. Tapi apapun mudah-mudahan semuanya oke lah, sebab pada pun apa nih yang ditulis di sini, orang daripada Irlandia nih, ada aku nampak video nih guys, dia santai-santai saat time dia jatuh di road speed itu, dia santai saat dia merokok, tapi sebab ketenangan tuh perlu tenang lah. Aku tak pandai explain guys, cuma itulah yang aku dapat cakap. Oke, jadi sampai situ reaction aku, dan see you next video in comment studio gue.